Oke, baik kalau boleh tahu ini dengan Ibu siapa? Lebih akrab dipanggil Ibu siapa? Nuzah. Oh, Bu Nuza. Oke, siap Bu Nuza. Ini mungkin saya izin jelaskan lagi nih ke teman-teman yang baru hadir juga bahwa di pagi hari ini kita format belajarnya adalah berdasarkan diskusi dari teman-teman yang sudah hadir di pagi hari ini. Harapannya adalah bisa disesuaikan dengan kendala, dengan Grup cara biasa bisnis. ya, seperti itu. Jadi di pagi hari ini kita akan fokus banyak mengenai cara-cara, tahapan mungkin yang menjadi kendala di bisnis saat ini. Nah, mungkin karena Bu Nuzah yang pertama kali join, nah mungkin boleh disampaikan apa nih yang menjadi hambatan, apa sih yang ingin dioptimasi seputar tentang WhatsApp marketing, customer service, dan CRM-nya, Customer Relationship Management. Silakan dari Bu Nuzah, silakan disampaikan. Kalau saya sih karena memang apa ya hitungannya masih awam gitu ya, masih Oke. jarang-jarang online gitu. Mm-hmm. Masih sebatas untuk ini aja kalau bisa produksi kan yang sudah berjalan Al-Quran cover custom. Saya kasih link WA gitu aja sih untuk closing, kalau closingnya di situ gitu aja sih. Oh, Belum yang optimasi marketingnya bagaimana gitu, belum belum tahu. oke, siap. Bu Nuzah kalau boleh tahu usahanya di bidang apa aja saat ini? Ini kalau saya yang sudah berjalan itu Al-Quran cover custom sama Ya, buku itu yang dropship. Kalau ya, ini sama suami di rumah ada ini apa batik batik Pekalongan. batik Pekalongan. Oh, Insya Allah. Iya. Siap. Berarti untuk Al-Quran cover custom, satu lagi apa tadi? Maaf. Buku edukasi anak itu. Buku edukasi anak. Oh, berarti ini adalah yang sifatnya dropship gitu ya. Iya. Nah, kalau di rumah sendiri, Nah, itu bantu suami di ini batik, pemasaran batik. oke, Yang masih ya sebatas ini pasang status gitu sama di Facebook gitu. Sharing share aja sih. oke, siap. Nah, berarti mungkin saya coba bantu jelaskan mengenai cara optimasi WhatsApp marketingnya boleh ya? Bu ya. Iya boleh. Oke, siap. Nanti kita mungkin banyak diskusi sebenarnya. Jadi diharapkan bisa tetap kondusif. Nanti kita bisa ngobrol juga dan kita akan coba pelan-pelan kita bahas. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan dari pengalaman yang saya lalui saat ini, kalau misalnya kita bahas mengenai Al-Quran Cover Custom, buku edukasi, dan pemasaran batik, sebenarnya customer-nya masih mirip-mirip ya, teman memang ada perbedaan sedikit. Nah, kalau boleh tahu pemasaran batik, Al-Quran cover dan buku anaknya itu boleh diinformasikan juga link ininya, link Facebooknya gitu supaya saya bisa bantu arahkan, bisa teman-teman yang hadir nonton video ini pun bisa tahu nih kalau misalnya butuh Al-Quran cover custom, buku edukasi dan batik itu di mana linknya gitu. Nah, ini sekalian saya informasikan ke teman-teman yang hadir. Silakan kalau ada link untuk detailnya, entah itu websitenya, marketplace-nya, ataupun yang lainnya boleh diinformasikan juga. Kayak gitu. Masih di Instagram nih. Oke, Instagramnya boleh tahu apa? Instagramnya kalau yang Al-Quran itu Al-Quran cover custom. Oke, siap. Izin saya cek. Bismillah. Instagram. Sudah terlihat subscribe-nya? Sudah. Oke, Al-Quran. Kecil semua titik Oke, Al-Quran titik titik Al-Quran cover titik cover titik custom lah, itu yang hitam itu Guardian. yang ini ya, nomor 2 ya. Iya. Oh, Iya. nah Itu kalau di baru. sini oke, siap. Nah, jadi kalau dari penamaan nama udah sesuai menurut saya karena kan orang pasti kalau nyari Al-Quran yang custom pasti pakai kata kunci ini. Berarti dari kata kunci insya Iya. Allah udah benar, udah baik. Nah, Iya. di sini berarti untuk detail-detailnya ada di sini, testimoni, varian dan yang lainnya. Nah, berarti kalau ini akunnya dari Banuza sendiri atau dari pusat? Iya, akun akun saya sendiri.
Oh, Masya Allah. Siap. Berarti ini kan pilihan-pilihannya. Yang dimana di sini kan sudah ada detail wakaf. Nah, ini Bitly. Ini arahnya ke WhatsApp. Ke Oke. WA. WA. Berarti semua ini arahnya akan diarahkan ke WhatsApp. Pembelian pun tanya-tanya nanti lewat WhatsApp yang nggak ada marketplace. Nggak ada, belum. Oke, siap. Buku bisnisnya sini juga atau enggak akunnya? Kalau buku bisnis status WA sih seringnya. Oke. Soalnya kan PO gitu, terus kalau PO kan saya lebih ke person yang sudah saya kenal gitu. Oke, betul, setuju. Heeh. Nah, kalau satu lagi yang batik ada juga di Instagramnya? Kalau batik itu akun personal suami, Oh, Muflihin, boleh. Mufli CHIN, terus underscore Pekalongan. Ya, boleh diketikin aja di ini di chat ininya, Ya, Google Meet-nya boleh? bentar. Oke, silakan. Nah, oh ya, Bu Nuza dapat informasi apa namanya pagi hari ini ikut Google Meet dari mana? Dari WA ke Yubi Digital gitu. Oh, dari ini ya Grup grup ya? ya? Iya, grup. Nah, siap. Ya, karena kita infokan di grup WhatsApp dan Telegram. Nah ini tunggu. Itu masih untuk katalog aja sih, belum aktif banget. Oke, siap. Masih Berarti kalau ada orang tanya batiknya apa aja, nah itu jadi seperti oh, itu. karena diarahkan ke sini gitu ya. Belum optimasi gimana belum. Oke, siap. Berarti ini kalau untuk batik sendiri, produksi sendiri, kerjasama atau seperti apa? Kerja sama, biasanya suami itu beli kain mori kosong itu terus Ya. diproses di tempat lain. Oh, oke, oke, oke. Beli dari kain mori kemudian diprosesnya di tempat lain. Mm-mm. Mm, Berarti lebih ke arah marketingnya ya. Iya. Iya. Ini Mbak, kenapa yang ini ya? Tulisannya gini ya? Apa di laptop saya atau gimana? Iya, pakai itu kopi font online itu. Oh, gitu. Jadi gini di laptop saya munculnya. Kurang jelas. Oh, Gitu. berarti iya. Coba mungkin di Terus, HP atau di ini bisa dicek juga, nanti bisa ya. disesuaikan lagi. Nah Oh ini iya. WhatsApp-nya langsung ya, dari ini langsung ke WhatsApp WA.me, Iya. yang tadi itu pakai Bitly, ini pakai langsung WA. Sebenarnya kalau pakai Bitly enaknya kita bisa lihat berapa orang yang lihat gitu kan, berapa orang yang klik, itu kan kelihatan. Nah, contohnya kalau kita pakai Bitly, ya kan kalau yang tadi kan yang Al-Quran custom kan pakai Bitly ya kalau nggak salah. Iya, oke. Nah, SDID apa itu? oh gitu. Jadi kalau pakai Bitly atau sejenisnya biasanya akan kelihatan nih berapa Iya. orang yang klik gitu. Saran Hmm. saya mungkin yang ini juga, yang satunya lagi yang batik ini pakai Bitly juga supaya nanti kita bisa Hmm. lihat nih performa dari orang yang kliknya berapa sih, berapa banyak gitu. Misalnya kayak gini nih. Kita bisa lihat per harinya juga enaknya tuh. Tuh 2, 3 gitu. Ini kan promo 3 hari nih. Nah, jadi lebih enak, lebih nyaman mungkin nanti via apa namanya? Bitly ataupun sejenisnya kayak gitu. Hmm. Oke, nah itu berarti untuk jenis usahanya ada Al-Quran cover, ya. Lalu yang satunya lagi adalah batik. Oke, itu ya, betul ya? Iya. Oke, siap. Kita bahas lagi mengenai bisnisnya itu sendiri. Oke, kira-kira karena kita nggak bisa bahas semuanya nih, Al-Quran cover buku bisnis dan batik, kira-kira yang lebih konsen, lebih fokus kita mau fokuskan di pagi hari ini yang mana kira-kira, Bu Nuza? Batik aja. Batik aja. Batik karena memang dari nol sih ya, maksudnya kan dan baru sebatas saat ini cuma yang teman-teman menurut suami, teman kantor, terus di komunitasnya gitu. Masya Allah. Siap. Oke, baik. Jadi kalau kita akan fokuskan ke batik, boleh diinformasikan batiknya itu hanya ke end user, ke pengguna, atau ada juga seperti reseller, ada yang bantu jual juga, seperti apa saat ini? Langsung end user sih seringnya. Langsung end user. Oke, siap. Heeh. Nah, berarti kalau kita mulai tahapannya,
kalau pakai WhatsApp gitu ya. Nah, jadi nantinya cover itu atau katalog itu bukan hanya ada di Instagram. Nah, saran saya katalog itu ada di katalog WhatsApp gitu. Nah, WA katalog bisnis berarti WhatsApp. ya? Ya, betul. Jadi kita akan pakai Hmm. WA-nya WA bisnis. Jadi harapannya Hmm. orang akan masuk ke WhatsApp kita dulu untuk lihat katalognya. Dengan seperti itu Hmm. jauh lebih efisien. Orang itu akan mengontak kita. Setidaknya walaupun nggak dikontak, dia akan ngelihat katalog kita lewat WhatsApp. Dan saat kita ngarahin orang lihat WhatsApp kita, itu kan bisa dengan link juga sebenarnya. Kayak gitu. Hmm. Nah, itu kalau dari sisi tampilan, dari sisi katalognya itu sendiri. Nah, kalau kita bicara alurnya, itu ya, alur jualan misalnya. Yang pasti kan kalau saat ini sudah diterapkan melalui jalur sosial media, masuk ke WhatsApp, oke, untuk konsultasi. Nah, berarti kalau kita bicara di sini, kita harus bisa manfaatkan media sosialnya. Kalau saat ini media sosialnya sudah dioptimasi, dimaksimalkan untuk Instagramnya. Belum. Ya, masih seperti itu sama di itu. Yang sering posting suami itu di apa? Facebook personal itu di Facebook. Personal. Mm-mm. Oke, siap. Berarti dari Facebook personal diarahkan ke WhatsApp gitu ya. Iya. Nah, siap. Nah, berarti kita coba perbanyak konten-kontennya di media sosial tentang batik itu sendiri. Ya. Sebelumnya udah pernah pakai ChatGPT juga? ChatGPT jarang. Jarang. Oke, Mm-mm. siap, nggak apa-apa. Nah, jadi misalnya kita pakai ChatGPT, saya coba demokan. Nah, kita selain di media sosial itu berpromosi, kita pun bisa melakukan yang namanya edukasi gitu. Edukasi mengenai apa sih yang kita jual ini gitu. Kalau kita pakai ChatGPT, kita jadi lebih tahu detailnya. Nah, bisa lebih detail mengenai orang itu selain kalau orang kan ngelihat dagangan pasti kan merasa risih nih kalau dagang terus. Nah, supaya Iya. nggak bosen, nah kita coba bantu buatkan untuk kontennya. Nah, kalau kita copy dari sini, saya kita tulis bantu, oke, saya akan masuk save ini ya. Menerima pesanan kain batik, seragam batik pria, tersedia pilihan batik tulis, semi tulis, cap, dan printing. Oke, dia kecil juga. Oh iya. Dia ngikutin deh. Oke. Nah, kita tanya nih ke ChatGPT. Nah, Itu kalau pakai yang di WA itu apa yang baru itu bisa juga ya, Kak? yang mana? Bisa nggak? Kan di WA yang fitur apa itu? AI itu bisa ya? Meta AI ya? Kok yang di WA itu yang baru itu. Hmm, itu bisa. Cuman, Tampilannya tampilannya beda apa ya? ya, jadi kalau misalnya pakai Meta AI, sebenarnya udah bisa menjawab. Cuman jawabannya masih Mhm. kurang eh, lebih bagus dari ChatGPT lah. Maksudnya ChatGPT lebih bagus Oh, dibandingkan Meta AI. mhm, Tapi Meta AI kan masih baru nih. Fasenya dia heeh, belajar dan wajar sih seperti itu. Mungkin kalau sekarang pakai dulu mmm, ChatGPT, kalau nanti Meta AI-nya udah mmm, bagus, udah maksudnya sudah jawabannya oke, baru kita bisa pakai itu. Nah, kalau di ChatGPT kita lebih mmm. bisa detail. Misalnya kayak seperti ini. Kalau saya jualan gitu ya, produk tersebut misalnya, supaya orang tidak bosan, apa saja konten yang bisa saya buat. Iya. Nah, konten-kontennya berarti seperti ini nih. Nah, kalau kita bicara tentang konten, pertama pasti konten edukasi. Nah, misal mulai dari pembuatan batik, tunjukkan bagaimana kain batik Mmm, tulis atau dicap, printing dibuat, termasuk proses pewarnaan, desain dan pengerjaan secara ininya.
menggunakan tangannya. Jadi orang itu bukan hanya tahu tentang produk kita mengenai harga aja, desain aja. Iya. Nah, mulai dari proses batiknya. Kita buat video pendek aja 1 menit gitu misalnya. Nah, kalau misalnya kita mau main lebih dalam lagi, masuk ke sejarah dan makna motif, ceritakan filosofi di batik itu seperti apa, itu ya. Ini mungkin lebih ke lebih dalamnya. Nah, selanjutnya kita juga bisa informasikan tips perawatannya. Kan baju batik sama baju biasa kan beda nih perawatannya. Iya, Kita betul. bisa bagikan tips merawat kain batik biar awet, Hmm. seperti cara mencuci dan menyimpannya dengan benar. Nah, selanjutnya kita bisa bikin juga konten bahas tentang mix and match fashion. Maksudnya kita kasih ide nih kalau pakai baju batik, baiknya pakai misalnya pakai baju batik berarti customnya pakai apa nih? Celananya celana panjang, misalnya warna apa, bahannya apa, gitu seperti itu. Lalu bisa juga dekorasi rumah dengan batik. Tampilan cara memanfaatkan kain batik sebagai elemen dekorasi rumah seperti taplak meja, tirai, atau wall art. Nah, kalau untuk kain batik pun ada yang beli tetap, atau baju batiknya lebih banyak saat ini? Baju sih yang sering. Pakai, berarti ini nggak masuk nih, dekorasi nggak masuk. Berarti kita lebih masuknya kalau kita mix and match, langsung pakai baju, kalau pakai baju batik, cocoknya pakai apa nih? Gitu misalnya. Kalau bapak kan berarti pakai celana warna hitam atau seperti apa? Nah, itu diberikan ide-idenya, gitu. Lalu inspirasi seragam, buat galeri seragam batik cocok untuk kantor, acara keluarga, atau komunitas. Ini lebih ke katalognya nantinya, gitu. Nah, lalu konten-konten yang bisa kita buat, polling dan kuis. Buat polling media sosial, motif mana yang jadi favorit Anda. Jadi kita diskusi, ngasih gambar, kalau Anda disuruh milih, mana sih yang menurut Anda lebih menarik dari 2 corak ini misalnya, kayak gitu. Nah, itu untuk meningkatkan interaksi. Jadi orang tuh berinteraksi dengan akun kita tuh bukan bicara tentang batiknya aja, tapi bicara juga tentang apa namanya? Tentang motif-motif yang ada gitu. Lalu ada tanya jawab. Undang audiens untuk bertanya dan misalnya apa yang ingin Anda ketahui tentang batik tulis misalnya. Oh, ini lebih dalam lagi. Lalu ada challenge. Kalau challenge kan lumayan ada ininya, ada hadiah. Ada kaca untuk posting foto batik dengan hadiah menarik berupa produk Anda misalnya. Jadi challenge batiknya apa aja di-share ke kita, nanti di tag kita juga, kita pun di ini biar awareness tambah banyak. Itu konten interaksi. Lalu konten promosi bisa apa aja sih? Pertama, diskon dan bundling. Promosikan penawaran spesial seperti diskon untuk pembelian seragam dengan jumlah besar. Oh, ini kan lebih ke kalau beli banyak. Lalu produk baru, headline koleksi baru yang baru aja diliris. Nah, baru aja diliris, di save tuh apa aja. Lalu yang ini behind the scene, tunjukkan bagaimana Anda menyiapkan pesanan pelanggan untuk membantu koneksi personal. Maksudnya apa? Misalnya saat packing ya, saat batik itu lagi dibuat, itu bagus banget behind the scene kalau kita buat. Lalu kalau ini lebih atas lagi ke testimoni pelanggan, jangan lupa ya. Jadi bukan hanya promosi, kita bisa testimoni pelanggan yang sudah beli, screenshotnya kita share juga. Kalau kolaborasi dengan influencer ini butuh modal, mungkin ini harus dikesampingkan dulu. Kalau udah cukup modal baru kita bisa. Dan selanjutnya ada kolaborasi dengan pengrajin. Tampilkan pengrajin batik yang bekerja sama dengan Anda untuk memperkuat branding sebagai produk autentik. Jadi kita kerjasama dengan pengrajin batik, dia lebih detail, tahu detailnya. Nah, kita mungkin buat wawancara singkat, diskusi singkat. Kalau kita bicara tentang konten hiburannya, kita bisa bahas tentang fun fact-nya. Bagaimana fakta menarik tentang batik. Ya, seperti daerah asal motif batik itu kan batik dari kota apa, batiknya seperti ini. Beda-beda ya biasanya. Gitu. Lalu kita bisa bikin kuis juga ya. Misalnya motif batik mana yang cocok dengan kepribadian Anda. Itu milih seperti tadi. Kalau kita bentuknya video, bikin video singkat tentang batik kain yang tadinya polos, lalu setelah jadi batik seperti apa, ya kan? Nah, itu bisa juga dibuat video pendeknya. Kalau konten musiman, pasti tema perayaan ya, misalnya lagi Idul Adha, Idul Fitri, itu dibuat. Batiknya seperti apa sih yang cocok gitu ya. Lalu mainkan tren warna, tampilkan koleksi dengan warna-warna yang sedang tren. Kalau dulu pas Lebaran Idul Fitri itu hijau apa sage atau apa gitu ya. Itu sekarang apa nih kita buat versinya juga custom event kalau ini untuk acara. Nah, dari konten ini sebenarnya kita bisa perdetail lagi. Sebagai contoh, konten edukasi nih, konten edukasi itu kita bisa bahas lebih detail. Misalnya bantu buatkan saya konten yang membahas misalnya ini tips merawat
Ya. Tips merawat kain batik agar awet dan benar. Misalnya konten akan saya share di Facebook gitu ya, dan WhatsApp. Jadi di WhatsApp pun kita bisa pakai konten yang kita pakai di Facebook juga, di story-nya nanti kita pasang untuk di WhatsApp-nya. Nah, ini judulnya tips merawat kain batik agar awet tetap indah. Batik adalah warisan budaya istimewa, jadi perlu dirawat dengan benar agar warnanya tetap cantik dan kainnya awet. Yuk simak apa aja. Nah, cara mencuci kain batik, gunakan air dingin, hindari air panas karena dapat membuat warna cepat pudar. Jangan pakai deterjen biasa, gunakan sabun khusus batik atau sampo bayi untuk menjaga warna atau serat. Atau ada tips yang lainnya boleh diinformasikan juga. Ini kan kalau dari internet seperti ini. Cuci dengan tangan ya, jangan gunakan mesin cuci, cukup rendam dan kucek perlahan. Jangan peras terlalu kuat, setelah mencuci cukup ditekan-tekan perlahan untuk menghilangkan kelebihan air. Cara menjemur kain batik, hindari sinar matahari langsung ya. Jemur kain di tempat teduh yang berangin agar tidak cepat pudar. Balik kain saat dijemur, setelah bagian dalam berada di luar untuk melindungi motif. Jadi pastikan dibalik gitu ya, seperti baju pada umumnya seperti ini gitu. Cara menyimpan kain batik, hindari pakai kapur barus gitu ya, jangan pakai kapur barus merusak kain. Simpan di tempat yang kering, gantung atau lipat dengan benar. Nah, bonus tip untuk batik yang jarang dipakai, angin-anginkan sebulan sekali agar kain tetap segar dan tidak berjamur. Dengan perawatan tepat, kain bisa tetap awet dan siap dikenakan kapan saja. Nah, bagikan ini ke teman, keluarga, itu ya semoga bermanfaatkan gitu. Nah, semoga bermanfaat. Ini kan apa yang ada tambahkan yang ingin disertakan. Ini tambahan dari ChatGPT. Berarti sampai sini aja, sampai bonusnya ini. Jadi ini tuh bisa mulai kita bangun kontennya. Harapannya adalah dengan kita membuat konten, semakin banyak orang yang tahu tentang usaha bisnis batik kita. Karena kalau misalnya kita tentang jualan, mungkin interaksinya nggak sebanyak kalau kita memberikan edukasi, entah kita memberikan informasi yang bermanfaat untuk mereka. Nah, itu kita bicara tentang kontennya. Nah, tapi kalau untuk konten kita lebih arahnya ke sana gitu ya. Jadi konten sosial media ini untuk memperbanyak gitu ya orang yang tahu tentang bisnis kita. Kalau kita bicara tentang orang yang ingin kita jangkau lebih banyak pakai media sosial. Jadi fokuskan ke konten sosial. Nah, kita kontennya share juga di WhatsApp. Oke. Nah, selanjutnya dengan ada data WhatsApp saat ini, berarti kita bisa kelola juga. Nah, kelola data WhatsApp-nya. Kita bisa menggunakan kelola data WhatsApp. Kalau saat ini untuk mengelola di WhatsApp-nya itu untuk berpromosi seperti apa? Masih WA biasa sih, belum apa ya, dia masih statusnya terus itu. Oke. Ini juga enggak, kadang chat personal juga enggak? Chat personal, kalau misal apa, ada yang apa, motif baru gitu, terus ada teman-teman misal mau ada acara apa, ditawarin gitu sih. Oke, siap. Nah, kalau kita bicara tentang di WhatsApp, saran saya adalah gini. Yang pertama adalah kita membangun atau mengumpulkan ya buat kontak WhatsApp itu yang sudah tertarget. Jadi kumpulin kontak dari keluarga, teman, kenalan, atau orang yang sudah beli batik sebelumnya ya. Jadi dari kontak WhatsApp yang kita punya saat ini, tolong kelompokkan mana yang memang kategorinya keluarga, teman, kenalan yang emang sudah pakai batik kita, sudah coba atau dia ada ketertarikan walaupun dia belum beli, nah termasuk dalam kontak kita gitu. Jadi kalau kita bicara tentang WhatsApp berarti kita apa ya namanya, segmentasi itu bahasa mudahnya kategorikan gitu ya, kategorikan kontak yang tertarik dengan batik. Nah, bisa yang sudah beli atau belum.
Nah, di kontak ini dikategorikan mulai dari keluarga, kenalan, teman, itu ya, dan lain-lain. Gitu. Jadi harapannya saat nanti kita mau ngirim pesan, nggak ke orang yang nggak kenal kita, nggak ke orang yang emang nggak suka batik gitu, pasti kan mereka itu emang tertarik dengan batik gitu, supaya lebih tepat, supaya nggak capek-capek kita share ke mereka, mereka emang nggak tertarik untuk pakai batik. Yang kedua, gunakan WhatsApp Business, manfaatkan fitur yang tadi tuh katalog, ya, pakai label gitu ya, dan juga pakai balasan otomatis untuk kita bisa nyapa lebih cepat gitu. Nah, jadi kalau misalnya mau serius, saran saya pakai WhatsApp bisnis. Sekarang udah pakai WhatsApp bisnis belum untuk yang batik ini? Belum. Oke. Nah, pakai WhatsApp bisnis. Nah, kalau kita bicara tentang WhatsApp bisnis, nah kita akan bicara yang namanya profil. Nah, kalau untuk yang Al-Quran udah pakai WhatsApp bisnis untuk tampilan ininya? Belum juga, masih WA biasa. Oke, siap. Nah, contohnya saya coba contohkan kalau pakai WhatsApp bisnis apa aja sih yang bisa kita isi, apa aja yang bisa kita perdetail. Jadi kalau di WhatsApp bisnis enaknya kita bisa lebih ngedetailin tentang bisnis kita. Kan ada profil ya. Nah, kelihatan WhatsApp saya? Share screen-nya kelihatan? Kelihatan. Oke. Nah, jadi kalau kita pakai WhatsApp bisnis enaknya adalah kita bisa mungkin pakai logo kita gitu ya. Lalu belakangnya bisa cover, lalu namanya, nama usaha batiknya gitu ya, bisnisnya, alamatnya, mungkin ada nama Facebook kita bisa disantumin di sini juga gitu ya. Lalu jam kalau kita ngebalas di chat itu jam berapa aja, kita sebutin di sini, nanti bisa ngirim pesan di luar jam kerja juga. Lalu ada deskripsi bisnisnya. Kalau di sini kan partner bisnis Anda, spesialis WhatsApp marketing, customer service, dan CRM, bantu bisnis naik omset gitu ya lewat strategi praktis dan efektif. Programnya apa aja, pendampingan, e-course, dan lainnya. Jadi kalau pakai WhatsApp Business enaknya lagi nanti mereka bisa lihat katalog kita. Nah, mereka tinggal lihat katalog kita aja di sini deh gitu. Jadi lebih enak, lebih nyaman, dan mengenai deskripsi di bisnisnya, kalau misalnya dengan baju batik berarti kita bisa nulis aja menjual batik tulis, cap printing, dan seragam batik pria. Kualitas premium, harga terjangkau, dan siap kirim ke seluruh Indonesia. Misal seperti itu. Itu deskripsi bisnisnya. Nah, ini mungkin ini bisa di copy juga. Bentar. Saya coba inikan di chat ya. Nah, itu deskripsi bisnisnya yang bisa kita buat untuk bisnis batik ini. Nah, deskripsi bisnis. Nah, menjual batik tulis, cap printing, dan seragam batik pria berkualitas premium, harga terjangkau. Siap kirim ke seluruh Indonesia. Kalau saat ini baru jangkauannya ada teman-teman kantor, nah saatnya kita bisa perluas lagi dengan cara kita memaksimalkan dari sisi media sosialnya. Kalau kita secara free, ya kita menggunakan media sosial. Nah, selanjutnya kalau kita bicara tentang fitur status WhatsApp. Nah, biasanya kalau status WhatsApp, share-nya sehari berapa kali? 3, paling nggak 3 kali. Nah, 3 kali ya. Nah, ini coba saya kasih ide juga, 3 kali udah bagus nih. Kontennya di-share apa aja? Lebih sering ke itu, ya baju, terus motif, Oke, siap. apa ya, masih marketingnya masih ya seperti itu. Oke, ini saya coba tambahkan tentang posting untuk di status. Pertama, mengenai update status, kalau udah sampai 3 kali udah bagus. Nah, disarankan 1 sampai 2 kali sehari dengan konten yang menarik, ya. Kontennya apa aja, gitu kan. Kalau kita bicara konten, pertama adalah gambar produk terbaru dengan deskripsi singkat dan harga. Itu boleh, itu kan sudah ada. Nah, yang kedua, jangan lupa testimoni pelanggan yang puas, di-share juga.
Nah, itu bisa juga. Jadi kalau saya bicara tentang konten dan konten yang tadi kita bahas ada live di media sosial, itu pun bisa di-share di WhatsApp sebenarnya gitu. Nah, kalau ada promo-promo yang mungkin kita bisa berikan, kita share juga. Lalu supaya orang nggak bosan lihat story kita, tambahin juga tentang edukasi singkat. Seperti tips memilih batik dan cara merawat batik yang tadi itu kita buat, kita share juga di story. Gitu. Nah, lalu jangan lupa proses pembuatan batik ini kita jadikan sebagai konten, ya. Proses saat pembuatan batiknya, saat misalnya saat kalau batik tulis kan ditulis, saat pencelupan ke lilinnya, saat misalnya pengeringannya. Nah, kita kalau misalnya diizinkan oleh uh, apa namanya yang mengerjakan batik kita, itu bisa jadikan foto, bisa jadikan video. Nah, itu bisa diulang-ulang. Jadi setiap hari itu kita membuat kontennya tuh nggak ngebosenin dan orang tuh akan terus lihat konten kita. Jadi nggak melulu tentang batik, nggak melulu tentang motif. Kita juga bisa bicara tentang testimoni, ya, edukasi tentang batik itu sendiri, dan juga proses pembuatan batiknya supaya orang tuh semakin percaya, semakin orang itu dekat dengan kita dengan konten yang lebih menarik kayak gitu. Nah, kalau kita bicara tentang cara jualan lewat chatnya gimana? Nah, berarti kita bisa chat dengan bahasa yang simple sebenarnya. Misalnya kita dengan nyapa, saran saya emang menyapa langsung namanya juga. Contoh, halo Kanuza, misalnya. Kami punya koleksi batik tulis terbaru dengan motif unik. Kakak tertarik melihat katalog kami? Kita pancing dulu, bisa seperti itu. Iya. Kalau dia tertarik, baru kita kasih deh, gitu ya. Kita kasih tentang katalognya yang ada di WhatsApp bisnis. Lalu, misalnya dia ada pertanyaan gitu ya mengenai bahan, ukuran, harga, dan cara pesan gimana, dilayani dengan baik ya. Kita pas respon dan menggunakan bahasa yang simple aja, mudah dipahami oleh mereka. Dan selanjutnya adalah tawarkan paket bundling. Misalnya kan kalau namanya baju batik, mungkin orang juga ada yang pengen pakai baju batiknya keluarga gitu kan. Nah, Iya. misalnya pesen 3, misal kalau kain mah, kalau misalnya baju misalnya pesen baju batik couple, misalnya suami istri dan anak misalnya, bisa dapat diskon misalnya, dan diskonnya 50.000, ada free ongkir juga misalnya kayak gitu. Itu juga bisa dilakukan. Nah, itu strategi kalau kita mau chat langsung. Nah, kalau di grup sudah pernah promosi juga mungkin Grup WhatsApp. ada grup itu grup WA ada. Nah, kalau grup WhatsApp mungkin lebih arahnya kita bisa lebih ke edukasi sih, biar orang tuh tahu kalau kita tuh mengedukasi tentang batik dan kita jualan batik juga. Dan bisa juga kalau pelanggannya udah banyak, kita bisa buat grup yang dimana itu isinya pelanggan-pelanggan loyal kita. Tapi ini agak cukup rumit. Saran saya adalah untuk grup komunitas ini, sarannya adalah untuk memaksimalkan informasi tentang batik kita itu ke grup-grup yang memang masih kemungkinan orang suka nih tentang pakaian batik gitu. Lalu jangan lupa manfaatkan broadcast. Kalau saat ini masih satu persatu kita bisa pakai fitur broadcast. Sudah pernah pakai fitur pesan siaran? Pernah, tapi kok apa yang terkirim itu kadang kok nggak terkirim, kadang sinyalnya nggak biru itu Kak. Oke, Itu siap. apa ya? Nah, jadi kalau kita bicara tentang fitur siaran, ya, fitur pesan siaran itu sebenarnya harus saling save kalau pesan kita mau terkirim, gitu. Oh. Kalau kita sudah nge-save tapi dia belum nge-save, nggak akan terkirim. Nah, Oh itu gitu. kalau pesan siaran seperti itu. Kalau mau memastikan, kalau mau pasti pesannya itu akan terkirim selama dia nomornya aktif, saran saya pakainya udah pakai aplikasi aja. Itu pakai aplikasi WA Blast itu ya. Entah itu yang diinstal atau di web base, itu bisa juga untuk memastikan walaupun dia belum nge-save, kita bisa ngirim ke dia dengan manggil namanya langsung dan bisa banyak juga. Nggak harus satu persatu. Ini bisa diterapkan di bisnis yang batiknya, di Al-Quran customnya, ataupun yang lainnya. Kalau untuk kategorinya adalah untuk mengirim pesan broadcast. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Dan selanjutnya adalah dari orang yang sudah beli nih, misalnya. Kan orang udah beli nih. Nah, setelah beli jangan lupa untuk dapat testimoni kita tanyain. Nah, kalau kan Uzah, gitu, bagaimana untuk baju batiknya, gitu ya.
untuk bahannya, untuk coraknya gimana, suka atau enggak, atau boleh minta penilaiannya kalau dari 1 sampai 10 berapa ya kira-kira nilainya gitu ya. Nah, misalnya setelah dia beli ini 1 bulan kemudian kita follow up lagi, chat lagi. Halo Kak Nuza, kami ada koleksi baru nih, motifnya elegan. Siapa tahu tertarik nanti saya share untuk motifnya, gitu. Dan Oh kita iya. juga bisa mengirimkan pesan ke pelanggan kita yang terkait mungkin ucapan Idul Fitri, Idul Adha, Iya, gitu iya. ya. Itu kita ucapkan juga ke mereka. Nah, dari hal itu kita bisa maksimalkan dari sisi WhatsApp-nya. Pertama, kalau dari WhatsApp tadi kan kita udah bahas mengenai kontaknya itu dipisahkan dulu. Mana yang tertarik matik dan enggak. Supaya kita nggak ngirim ke semua orang, kebanyakan ngabisin waktu juga. Yang kedua, optimasikan dari WhatsApp-nya. Optimasi mengenai profil WhatsApp-nya. Di WhatsApp-nya saran saya sudah pakai WhatsApp bisnis Bisnis ya? dan juga ada logo dan lainnya lebih detail. Oh Nah, iya. mengenai fitur WhatsApp-nya, fitur status WhatsApp-nya itu kontennya semakin beberapa jenis gitu. Jangan hanya motif, jangan hanya batik Oh aja. iya, iya. Ada testimoni, ada behind the scene pembuatan batiknya, ada edukasinya dan yang lainnya. Selanjutnya kalau kita pakai chat, bisa chat langsung kepada orang. Kalau banyak orang yang kita chat, bisa pakai aplikasi WA Blast juga yang untuk memastikan dia akan terkirim pesannya juga. Mungkin masukan dari saya seperti itu. Semoga bisa jadi penambah semangat agar semangat lagi Iya. bisa dapat maksimalkan dari WhatsApp-nya, dari media sosialnya. Jika ada pertanyaan silakan. Iya, ini ya banyak ilmu baru sih. Soalnya selama ini masih gitu, istilahnya apa ya? Dia masih sharing-sharing katalog sama ini aja. Oke, siap. Kalau yang apa aplikasi itu berbayar enggak itu yang aplikasi broadcast Pak ya namanya? Itu berbayar Oke. ya apa gimana? Kalau aplikasi broadcast sebenarnya di luar sana ada yang free, ada yang berbayar. Nah, kalau di digital sendiri itu berbayar. Ada dua, ada yang emang diinstal di laptopnya itu harus Windows gitu ya. Nah, ada juga yang memang itu aplikasinya yang web based. Web based itu nggak usah lo buka di laptop, di HP pun bisa. Cuman emang harganya berbeda. Jadi kalau misalnya kita bicara yang diinstal, kalau diinstal di Windows itu harganya 189.000 per tahun. Oh, per Berarti tahun. ya, jadi kalau misalnya 189.000 per tahun, kalau kita hitung per bulannya itu sekitar 15 ribuan sebenarnya per Oh bulannya. iya. Satu lagi kalau aplikasi yang bisa diakses di handphone yang dimana web base itu per bulannya aja udah 149.000 kayak gitu. Dan biasanya kalau mungkin yang masih mau coba pakai WA Blast, saran saya kalau ada laptop, saran saya pakai yang aplikasi install dulu aja supaya kita bisa minimin budget dulu nih saat ini. Iya, iya. Gitu. Karena kalau misalnya kita kirimnya masih sedikit, database-nya udah pakai yang ada dulu aja. Kayak gitu, Bu. Iya. Ini berarti kami coba optimasi dulu yang Instagram sama WA-nya dulu ya, kan masih banyak harus dibenahi berarti sama pengembangan ini kontennya ya. Ya, kontennya diperbaiki lagi, diperbanyak lagi supaya orang tuh bisa tetap stay nonton atau lihat story kita, lihat konten yang ada di Facebook kita juga. Gitu. Iya. Nah, nanti kalau misalnya ada mau tanya-tanya ya terkait strategi yang tadi dilakukan, bisa WhatsApp saya ke sini. Kosong. Nah, ini nanti bisa konsultasi ke sini aja mengenai konten ini udah tepat atau belum, gimana cara pakai ChatGPT-nya ataupun yang lainnya bisa WhatsApp kontak saya aja ke sini Iya. atau chat nomor yang tadi nge-share ke grup karena itu nomor pribadi saya juga kayak gitu. Iya. Oke, itu. Oh iya. Terima kasih nih Kak. Siap, sama-sama. Cukup ada yang tanyakan lagi? Untuk sementara cukup berarti PR-nya ini. Oke, siap. Sama WA bisnis ya. Iya, iya. Baik, berarti itu nanti saran saya udah pakai WhatsApp bisnis supaya nantinya bisa lebih cepat Oh kalau iya. membalas pesan customer ataupun yang lainnya. Oke, Mm-mm. Nuza, makasih juga atas waktunya sudah hadir di pagi hari. Semoga bisnisnya lancar, aktivitasnya juga diberikan Amin. kelancaran dan beri keberkahan untuk kehidupannya bersama keluarga ataupun yang lainnya. Itu aja dari saya. Mungkin Amin. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.